bahwa jasadnya telah dibuang dan juga ditindih dengan batu-batuan besar, dan akhirnya tetangga-tetangganya mencari namun tidak ketemu juga. Akhirnya setelah beberapa lama nih, hantu Halimah tetap bergentayangan di mana-mana dan meluluskan sebuah misinya untuk membunuh ke-6 orang-orang yang telah mencelakai dia beberapa waktu yang lalu. Dan akhirnya yang laki-laki 6 orang ini akhirnya mati karena kecelakaan di tempat semula mereka melakukan pelecehan terhadap Halimah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen yang positif biar channel ini berkembang menjadi channel yang edukatif, historis, dan juga legendaris. Karena tanpa sejarah kita bukan siapa-siapa. Jika kemarin aku bakal ceritain masalah legenda dan juga cerita rakyat serta tradisi-tradisi yang unik nih, kali ini aku bakalan mencoba sesuatu yang beda. Ya, ini semua aku lakuin buat kalian semua atas permintaan kalian juga. Jadi aku bakal cerita satu buah cerita yang sedikit horor, angker, dan mungkin bagi kalian nggak angker-angker amat, tapi bagi aku ini cukup angker ya. Jadi penasaran dengan kisahnya seperti apa? Saksikan terus, jangan lewatkan, dan juga tonton sampai habis ya. Oke, kisah ini berasal dari sebuah daerah yang tak jauh juga dari Aceh, ya memang di Aceh. Kejadian ini terjadi di tahun 1980-an, tepatnya di Lembah Selawah. Dan mungkin bagi kalian orang Aceh, ini udah tahu dan sangat familiar di berita-berita tentang kisah horor satu ini. Yap, benar kali. Ini adalah sebuah cerita yang berasal dari seorang gadis yang bernama Halimah. Jadi, ceritanya seorang Halimah yang berusia sekitar 19 tahunan telah mengalami berbagai penyiksaan yang dilakukan oleh pemuda-pemuda bejat dan dilakukannya terhadap dirinya hingga meninggalkan bekas yang sangat mendalam bagi keluarganya. Perbuatan tercela yang dilakukan oleh orang-orang ini telah menghilangkan nyawa Halimah pada tahun 1980-an dan kisahnya sangat booming hingga sekarang ini. Jadi ceritanya nih, pada suatu sore seorang gadis bernama Halimah sedang berjalan sendirian, dan kebetulan pada waktu sore itu dia berjalan sendirian, dan biasa-biasanya juga sendiri ya kan, mungkin udah takdirnya seperti itu. Sekitaran jam 6:30-an gitu, datanglah si Halimah ini membawa, aku pun nggak tahu dia mau kemana, entah dari mana. Yang jelas dia lewatlah di arah jalan Lembah Selawah ini. Dalam perjalanan dia pulang ke rumah nih, tampaklah sebuah mobil yang diisi oleh 6 orang laki-laki yang berasal dari arah Banda Aceh menuju ke Medan. Dan tepatlah di belakang dia berhenti sebuah mobil itu. Pemuda-pemuda yang berisikan 6 orang di dalam mobil ini langsung turun melihat si Halimah dan bergegas mendekatinya. Nah, karena memang si Halimah ini gadis yang polos dan tidak tahu apa-apa, ya dia biasa aja dong, cuek, dan mungkin gak ada niat di dalam hatinya yang bakalan terjadi kepada dirinya adalah orang-orang jahat yang bakal mencelakai hidupnya. Setelah dia berjalan dan beberapa kali dia perasaannya mulai gak enak nih ya, akhirnya dia berjalan dengan sedikit cepat ke arah rumahnya. Namun si pemuda-pemuda ini keburu menyeretnya ke area yang lebih gelap. Pertamanya pemuda-pemuda ini hanya merayu kecil-kecilan, akan tetapi melihat tingkah laku Halimah yang memang sedikit geram dengan perlakuan yang diberikan oleh mereka, akhirnya si Halimah ini dikasari dan juga diseret ke area hutan. Timbullah perbuatan bejat yang dilakukan oleh pemuda-pemuda yang berasal dari arah yang tidak tentu ini. Mereka melakukan pelecehan yang luar biasa kepada Halimah secara bergilir selang kapasitasnya itu, dan Halimah hanya satu orang nih. Aku pun geram membuat cerita ini ke kalian. Rasanya tuh ngebandinginnya gimana, tersakiti banget kan, seorang wanita diperlakukan kayak gitu. Aku pun nggak tahu gimana, yang bejat kali ini lagi. Setelah dilakukan pelecehan yang tidak seharusnya didapatkan oleh seorang wanita polos seperti Halimah ini, akhirnya Halimah pingsan. Ketika perbuatan bejat itu dilanjutkan dengan hal yang sangat menyakitkan itu, Halimah akhirnya tersadar, dan kemudian beberapa kali mereka menonjokkan Halimah di kepalanya sehingga ia terpingsan kembali. Nah, akhirnya dia bangun lagi tuh, dan setelah bangun lagi akhirnya dipukullah sekali lagi dan tak sadarkan diri. Setelah melakukan perbuatan yang tidak sesuai ini, ke-6 pemuda ini berencana untuk menghabiskan nyawa si Halimah tadi, dan 2 orang dari antara mereka itu tidak setuju dengan perlakuan ini. Namun karena karena tidak didukung oleh 4 orang ini, maka yang 2 ini kalah. Akhirnya 4 orang ini melakukan eksekusi terhadap Halimah dan membunuhnya di tempat itu dengan segera. Perbuatan bejat yang dilakukan oleh mereka itu akhirnya membuat tubuh Halimah harus kehilangan nyawa,
dengan sebuah batu ditindihkan di atas tubuh dia. Karena memang meninggalnya si Halimah gadis polos ini secara misterius dan tidak diketahui oleh siapapun, dan orang tuanya pun sudah mencari kemanapun tapi tidak ada kabar, maka muncullah sesuatu yang sedikit horor nih ya. Berdasarkan pengalaman setelah pasca kejadian itu, sebuah mobil yang berisikan bus sebuah mobil yang diisikan oleh penumpang bapak-bapak melihat beberapa kali sosok Halimah ini di jalanan, meminta tolong kepada bapak-bapak ini agar menyampaikan kepada orang tuanya bahwa jasadnya telah ditindih oleh batu-batuan besar dan dipukuli oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebenarnya nih hantu si Halimah ini yang bergentayangan bukanlah hantu yang jahat sekali, karena dia ingin memunculkan sosok dirinya untuk memberitahukan kepada orang lain bahwa jasadnya masih ada tertinggal di antara rimba-rimba dan tidak dikebumikan secara normal. Akhirnya nih si Halimah ini memimpikan dirinya kepada orang tuanya dan juga tetangga bahwa jasadnya telah dibuang dan juga ditindih dengan batu-batuan besar, dan akhirnya tetangga-tetangganya mencari namun tidak ketemu juga. Akhirnya setelah beberapa lama nih hantu Halimah tetap bergentayangan di mana-mana dan meluluskan sebuah misinya untuk membunuh ke-6 orang-orang yang telah mencelakai dia beberapa waktu yang lalu. Dan akhirnya yang laki-laki 6 orang ini akhirnya mati karena kecelakaan di tempat semula mereka melakukan pelecehan terhadap Halimah ini. Tidak hanya itu nih ada beberapa fakta dan juga berita yang dikutip dari sumber yang terpercaya mengatakan bahwa sosok Halimah ini memang ada dan sering muncul di lembah Selawah atau jembatan Senapit ini. Dan seringkali orang-orang yang melewati lembah Selawah alias jembatan Senapit ini membunyikan klakson mobil atau kendaraan lainnya sebagai penghormatan kepada Halimah agar tidak mengikuti orang-orang yang bakal melewati jalan Senapit tersebut. Aku merinding nih. Ada beberapa fakta dan juga kejadian juga bahwa ada sebuah mobil polisi yang lagi berjalan dari menuju Banda Aceh ke arah Medan, dan kebetulan polisi ini bertumpangkan 2 orang dalam mobil. Akhirnya pada suatu sore nih dan keadaannya memang gerimis juga, sopir polisi ini tadi melihat bahwa ada sosok gadis yang duduk di sebelah kiri dan di atas batu besar meminta bantuan kepada dirinya sebuah payung karena hujan bakal datang sebentar lagi, sehingga polisi ini pun datang menghampiri gadis itu dan menyerahkan payung untuk dipinjamkan kepada dia. Setelah payung dipinjamkan dan tidak ada firasat sama sekali nih dari polisi ini kepada si gadis yang meminta payung tersebut. Akhirnya besok tuh polisi balik lagi dari arah Medan ke Banda Aceh dan ditengoklah di tempat tersebut payung yang dikasih pinjam kemarin sore itu terletak bagus di antara semak belukar dan bebatuan yang dipinjamkan dan tepatnya di mana gadis itu berada pada sore hari kemarin. Orang-orang Aceh ataupun orang-orang Medan yang melewati jembatan lembah Senapit ini meyakini bahwa Halimah adalah sosok-sosok yang baik hati dan juga tidak mengganggu orang lain. Sehingga ini juga diperkuat dengan adanya bukti-bukti yang memimpikan bahwa si Halimah juga menyatakan kecelakaan yang sering terjadi, baik itu berupa bus ataupun kendaraan pribadi yang menerjang jurang yang ada di sana, bukanlah serta-merta penyebab oleh dia, akan tetapi mungkin ada jin-jin ataupun makhluk-makhluk halus yang berada di lembah Selawah dan mereka lah yang melakukannya, dan sama sekali ini bukanlah Halimah. Halimah juga mengaku bahwa dendamnya sudah terbalaskan kepada 6 orang yang telah menyakiti dia beberapa puluh tahun yang lalu, sehingga jasadnya yang mungkin sekarang ini bergentayangan hanyalah sosok-sosok dedemit ataupun jin-jin yang bersemayam dan menyerupai sosok Halimah, sedangkan Halimah sudah tidak bergentayangan lagi. Itu berita yang aku baca dari internet dan juga sumber-sumber terpercaya nih guys. Oke, cuma sekian cerita yang bisa aku rangkul karena aku nggak sanggup lagi cerita karena merinding ya. Dan buat kalian bisa ambil hikmah dari cerita ini, selalu menjaga jarak dan juga menjaga apapun yang ada pada diri kita, karena kejahatan itu bisa terjadi kapan saja dan kita bisa meminimalisir apa yang akan terjadi dan tidak bisa kita hindari memang, tapi berusaha untuk meminimalisir apa yang akan terjadi sama kita. Tetap waspada dan juga kejahatan itu ada di mana-mana. Oke, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, subscribe dan juga komen yang positif biar channel ini berkembang menjadi channel yang edukatif, historis dan juga legendaris, karena tanpa sejarah kita bukan siapa-siapa.